Ananda semua ketika selesai dari UIN 1 ini, Sayyid Ali Rahmatullah keluar akan mendapatkan kredensial sosial di tengah masyarakat. Akan dilihat, oh itu alumni UIN, orang ngerti agama. Oh itu dia ngerti Islam. Oh yuk kita tanya tentang Islam kepada dia. Maka akan menjadi teladan. Ujaran-ujaran kalian itu akan menjadi rujukan. Maka hati-hati ketika menjadi juru bicara Islam. Hati-hati. Ketika kita salah membahasakan Islam di ruang publik, maka orang akan menjauh dari tempat-tempat yang baik. Nah, dalam survei itu bahkan ya 12% dari yang disurvei merasa bahwa mereka punya masalah dengan agama itu sendiri. Nih anak-anakku, 65% merasa bahwa cara-cara dakwah itu nggak cocok sama mereka. 12% merasa bahwa agama sendiri bermasalah buat mereka. Dengan kata lain mereka bertanya-tanya, apa gunanya agama? Apa sih artinya beragama? Kok saya merasa hidup saya nggak ada pengaruhnya dengan saya beragama, dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Ananda semua, Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan, ketika kita salah membahasakan Islam di ruang publik, ketika kita menghadirkan dakwah yang di situ tidak ada rahmah kasih sayang, yang di situ ada nilai-nilai yang ekstrim, yang merasa diri sendiri saja yang benar, yang menghujat orang lain, yang mengkafirkan orang lain, dan seterusnya, maka pada akhirnya orang yang mendengar kita bukan hanya tidak nyaman dengan kita, tapi mereka akan merasa tidak nyaman dengan agama itu sendiri. Yang ingin saya sampaikan, saya garis bawahi, Ananda semua, bahwa moderasi beragama itu menentukan masa depan agama. Moderasi beragama, cara kita beragama, cara kita menghadirkan agama di tengah masyarakat sebagai sarjana-sarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah, itu akan menentukan nasib agama ke depan. Karena itu saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abad Badruzzaman tadi, bahwa UIN 1 ini adalah UIN dakwah dan peradaban. Tepuk tangan dulu. UIN dakwah dan peradaban. Jadi kata dakwah ini dimaknakan ya, dakwah ini dimaknakan sebagai keseluruhan konsep ya, untuk membangun nilai-nilai yang lebih baik ya, dengan cara-cara yang baik di tengah masyarakat yang majemuk, di bawah bingkai atau di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ dakwah kita. Dakwah kita tidak boleh lepas ya dari nilai-nilai kebangsaan. Bahkan kalau kita bicara tentang wasatiyah ya, Ananda semua, tadi saya sampaikan kan, Wali Songo itu membawa nilai wasatiyah dengan akhlak, dakwah dan hidayah. Lalu kalau kita perhatikan Ananda semua ya, bahkan pada saat pembentukan negara yang kita cintai ini, tokoh-tokoh Islam yang duduk di panitia pembentukan ya, negara bangsa, yang merumuskan ya, dokumen metayuridis tertinggi kita yaitu Pancasila, mereka itu adalah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat wasatiyah. Wasatiyah dalam arti apa? Qala awsatuhum ay qala ahsanuhum nasaban asyrafuhum. Wasatiyah dalam makna yang terbaik. Jadi ketika mereka bersama-sama dengan para tokoh bangsa membicarakan, merumuskan tentang katakanlah dasar kita berindonesia, dasar kita bernegara, mereka membawa semangat wasatiyah dalam arti mengambil yang terbaik. Maka mereka bicara satu sama lain.
Lalu sampai pada kesimpulan yang melahirkan 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai terbaik dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa. Ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban dan keadilan, persatuan, musyawarah kerakyatan, lalu kemudian keadilan sosial. Ini semangat untuk mencari yang terbaik, bukan mau menang sendiri. Maka dalam Pancasila itu tercermin kearifan budaya, kearifan agama tercermin di situ. Saya menyampaikan beberapa kali bahwa kita beruntung di Indonesia. Kita ini negara yang punya 2 sumur. Yang kedua sumurnya itu airnya ada, jernih dan siap untuk dimanfaatkan. Sumur yang pertama sumur agama, sumur yang kedua sumur budaya. Ada yang punya sumur agama tapi tidak punya sumur budaya. Tidak ada kearifan yang menjaga mereka untuk utuh sebagai satu masyarakat, satu kelompok, bahkan satu bangsa. Di Afghanistan sana misalnya, mereka punya agama tapi tidak punya kearifan budaya yang cukup untuk menjaga mereka untuk tetap kompak sebagai satu bangsa. Kita bersyukur di Indonesia, apalagi termasuk di Jawa, di Tulungagung. Tulungagung ini termasuk Mataraman nih, daerah Mataraman yang sangat kuat budayanya. Jadikan 2 sumur itu sebagai sumber inspirasi terus menerus ya, termasuk di dalam mematangkan kiprah keilmuan, kiprah dakwah, ya, kiprah sosial dari Ananda semua. Ambil nilai-nilai terbaik dari Quran hadis kita, dari tuntunan agama, dan juga dari kearifan budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kalau salah satu sumur ini kita tutup, kita rugi sebagai bangsa. Nah, Ananda semua, salah satu fenomena dari orang yang tidak wasatiyah, orang yang ekstrim, adalah dia selalu menolak segala sesuatu yang berbau budaya dan kearifan lokal. Nggak mau tahu dia. Dia nggak mau tahu. Dia cuman maunya Quran, hadis saja. Dia pikir para sahabat dulu ketika menjalankan kota Madinah, mereka tidak punya kesepakatan-kesepakatan di luar Quran dan hadis. Mereka lupa ketika dulu para pemimpin-pemimpin di dinasti Abbasiyah menyebarkan peradaban Islam. Mereka membangun peradaban Islam bukan hanya dengan Quran hadis, tapi ada ijma', ada qiyas, ada masalihul mursalah, ada al-adatu muhakkamatun atau muhakkimatun, dan seterusnya. Artinya ada kearifan-kearifan, kesepakatan-kesepakatan di luar Al-Quran dan hadis yang mengambil semangat Al-Quran dan hadis, dan itulah menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial. Mari kita jaga ini bersama. Moderasi beragama, sekali lagi, bukanlah pilihan tapi satu keharusan, karena itu menentukan tidak hanya masa depan Indonesia tapi juga menentukan masa depan agama kita di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.